Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih hari Lebaran. Saya akan membacakan satu ucapan daripada Sayyidina Anas bin Malik yang mungkin banyak di beberapa kitab. Beliau mengatakan lil mu'min khamsatu a'yan. Bagi orang mukmin itu ada hari Lebaran bukan cuma satu, tapi 5. Ya. 5 hari Lebaran. Yang pertama adalah kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yuktab 'alaihi dhanbun fa huwa yawmul 'id. Yang pertama, setiap hari ya berlalu itu hari di saat tidak ada dosa yang tertulis di dalamnya, maka itu adalah hari Lebaran buat kita. Ya. Hari ini nih Lebaran buat kita, bukan cuma kemarin. Kemarin memang dia Lebaran, ya. Tetapi sekarang juga bisa dikatakan Lebaran ketika kita tidak menentang Tuhan kita. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah di saat beliau menjadi Amirul Mukminin didatangi tuh oleh tamu-tamu. Ketika tamu-tamu itu melihat Sayyidina Imam Ali makan makanannya yang beda dengan makanan mereka, padahal beliau adalah seorang pejabat yang paling tinggi saat itu, presidennya presiden. Ya, makanannya apa? Roti yang tidak ada lauknya. Sehingga tamu-tamu itu bilang, ya Imam, Amirul Mukminin, ini kan hari Lebaran, kok bisa makannya kayak gini? Beliau katakan, ini hari buat saya Lebaran, besok buat saya Lebaran, wa kulla yawmin la na'sillah fihi fa huwa lana 'id. Setiap hari kita tidak menantang Tuhan, maka itu buat kita adalah Lebaran. Nah, kalau kita sudah mengamalkan itu, sudah istiqomah tuh Lebarannya, bukan cuma setahun dua kali, tetapi setahun 360 hari Lebaran terus. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya. Ini mah tingkatannya bukan tingkatan kita orang, ya. Tingkatan-tingkatan orang yang memang kesemuanya dilarikannya ke akhirat. Makanya tempatnya juga sekarang sudah berada di dalam ketinggian surganya Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Karena beliau itu adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Yang menyakiti Sayyidina Ali pasti juga menyakiti Rasulullah tuh. Karena Masya Allah bang, beliau tuh sangat dahsyat cintanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dalam masalah makomnya sudah jelas. Jangan kita ikut-ikutan madhabnya kelompok yang tidak jelas, ya, yang menganggap Sayyidina Ali lebih dan lebih tidak. Sayyidina Ali adalah di bawah pastinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sedangkan Imam Ali adalah pintunya. Jadi kalau antum dekat dengan Habib Hilmi, dekat dengan Habib Rahman, itu pas karena ada di situ jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita tidak menentang Tuhan agar kita masuk hari Lebaran. Setelah hari Lebaran yang umum, ada hari Lebaran khusus buat kita. Khusus buat siapa? Buat orang-orang yang hatinya ada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wal yawm alladhi yakhruju fihi minad dunya bil iman fa huwa yawmul 'id. Orang yang keluar dari dunia dengan membawa iman itu adalah hari Lebaran yang istimewa, saudara. Ya, kita ini bakal keluar dari dunia. Apakah kita membawa iman atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, makanya kita dianjurkan berdoa, Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Istiqomah harus kita ucapkan. Ini siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah antum tidak merasa aman? Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah ada keamanan buat saya? Sedangkan al-qalbu
baina usbu'ain min asabi'ir rahman yugallibuhu kaifa yasha. Itu yang dikatakan oleh Nabi, bagaimana mungkin saya merasa aman sedangkan hati itu di antara jari-jari tangannya Allah. Maksudnya jangan anggap bahwa Tuhan kita punya jari-jari, enggak. Harus ada kalimat mukhalafatul hawadits, pengertiannya bahwa ketentuannya ada pada genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balik terserah dia. Maunya bagaimana itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang-orang seperti para anbiya saja yang senantiasa berdoa, Rabbi tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin, bagaimana dengan orang-orang seperti kita? Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain diajarkan berdoa oleh Allah langsung, tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin. Tawaffani, matikan kami ya Allah dalam keadaan muslim, walhiqni bis-sholihin, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Itu yang kita harapkan. Nah, antum kumpul-kumpul di tempat seperti ini, itu sudah ijabah doa. Kita kan sering berdoa nih. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dengan orang-orang baik, maka alamat di akhirat juga akan kumpul dengan orang-orang baik. Anggap saya bukan orang baik, Habib Hilmi bukan orang baik misalnya, tetapi yang dibaca di tempat ini adalah kalamnya orang-orang baik, maka kita akan mendapatkan sir, mendapatkan cahaya daripada ucapan-ucapan tersebut, sehingga kita menjadi kelompok itu, kelompok orang-orang yang baik di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok itu, amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, wal yawm alladhi yujawizu fihi sirat wa ya'man ahwal fa huwa yaumul qiyamah. Ya. Wa ya'man min ahwal yaumil qiyamah fa huwa yaumul id. Yang ketiga, di saat orang bisa melewati sirat dengan selamat, melewati sirat dengan selamat dan juga aman daripada takutnya keadaan hari kiamat nanti, karena di sana itu ada 1000 rasa takut yang sangat masya Allah banget. Ya, maka kalau orang itu sudah selewat, aman, dan kita tidak akan mungkin, sekali lagi orang tidak akan mungkin masuk dalam surga ya kecuali melewati sirat. Ya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ketika mau masuk ke surga pasti harus melewati sirat. Satu waktu ada seorang lagi ngakak-ngakak di dalam majlis. Ya, kemudian ada Al-Imam Hasan bin Ali. Ya, lewat. Kenapa kalian tertawa? Ya. Apakah kalian merasa bahwa kamu sudah aman daripada sirat? Ya. Hanya ucapan demikian saja itu menjadikan orang itu takut, ya. Kemudian berubah drastis menjadi ahli khair dan bersumpah tidak akan tertawa sampai meninggal dunia. Dari ucapan yang benar-benar lagi rolak ini pastinya hatinya. Ya, saya kira semua wali Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada yang kosong sih. Makanya orang-orang yang hadir di dalam majelisnya wali itu udah nggak ada yang yang nggak hasil, pasti berhasil sudah. Ya, tidak akan mungkin seseorang yang hadir di dalam majelis walinya Allah Subhanahu wa taala itu yang gagal, pasti semuanya berhasil. Ya, karena kalau orang-orang seperti kita saja, seperti saya misalnya, itu ada saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala membuka di dalam ucapan itu langit nih. Misalnya di dalam ucapan saya ada sesuatu yang membuat Allah ridha, lalu pintu langit itu terbuka, maka siapapun yang saat itu mendapatkan nadhrah dari Allah, pandangan yang khusus dari Allah. Ini orang-orang seperti kita. Sedangkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dari mulai majlis sampai akhir majlis itu kan sudah penuh dengan nadhrahnya Allah. Dan Allah tidak akan mungkin hanya memandang satu wali itu saja, tidak. Ketika Allah memandang satu wali, maka siapapun yang hadir juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum hadiri hal-hal dimanapun kalau bisa, ya, karena di situ udah tempat pandangan Allah.
Allah lagi mengucurkan maghfirah sehingga dosa-dosa kita bawa datang ke majelis zikir, insya Allah pulang dalam keadaan enteng. Artinya dosa-dosa sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Jadi orang-orang model saya misalnya mengucapkan, ini kan kotor mulut saya, kotor hati saya, tetapi ada saat Allah Subhanahu wa taala memandang saya. Mungkin karena memandang saya itu ada satu jamaah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu ucapannya itu benar-benar sempurna sehingga siapapun yang mendengar itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, bagaimana dengan walinya Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap detiknya adalah nur yang keluar. Makanya persis yang dikatakan oleh Samatil Habib Abdurrahman bahwa kalamnya wali itu adalah nur. Ya, akan tembus. Kalau yang namanya nur seperti ini, cahaya seperti ini bisanya tembus, tidak bisa tembus tembok kan. Tetapi nur ucapan daripada walinya Allah Subhanahu wa taala ini adalah tembusnya ke dalam hati yang paling dalam sekali, bahwa kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar ini sudah menjadi orang yang insya Allah bersih daripada segala dosa-dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadiri ya Maulid. Karena Maulid itu siapa yang mengucapkan? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, beliau di dalam mengarang itu bukan karangan ya yang diangan-angan kemudian pengen pujian bahwa ini adalah bagus, enggak. Bahkan beliau sendiri ketika melihat catatannya yang diimlakan ya, yang didiktekan oleh beliau, kagum gitu, kaget dengan ucapannya sendiri tuh. Karena benar-benar ucapan itu benar langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilham min Allah. Jadi kalau kita itu kan mengarang kan bagus ya sudah tahu ini bagus misalnya. Kalau beliau enggak. Beliau itu mengarang benar sempurna, lelap kepada Allah. Begitu dilihatin, ya Allah kaget kok bisa seperti ini gitu loh. Apa yang diucapkan oleh beliau itu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menunjukkan bahwa kesempurnaan daripada Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala. Ya, jadi selamat melewati sirat ya, maka itu adalah hari lebaran. Dan kita semuanya selamat ya, bisa melewati sirat ya. Dan panjangnya sirat itu enggak tanggung-tanggung, 3000 tahun kalau kita berjalan itu. Udah kayak gimana coba kita 3000 tahun baru nyampe ke surga, kalaupun yang masuk surga itu. Tapi yang namanya sirat itu kan di bawahnya neraka. Kalau saatnya terjatuh, Masya Allah, 70 tahun baru nyampe dasarnya. Kita harus melewati. Dan gelapnya kayak gimana? Udah enggak tahan gitu gelapnya kan. Karena bawahnya kan asap gitu. Ya, tidak mungkin orang itu bisa selamat kecuali dengan rahmatnya Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita cari, rahmatnya Gusti. Ada sedekah yang menuntun, ada sholat malam yang menuntun, ada ilmu yang menuntun, ada sholawat yang menuntun, ada zikiran yang menuntun. Itu. Kalau kita tidak ada yang menuntun, bagaimana kita selamat? Ketika kita terjatuh, kemudian bergelantungan, apa ada yang saat itu menolong kita? Nggak ada. Tapi di dalam hadis Nabi SAW, ketika ada seorang pemuda yang membuat Rasulullah tertawa. Ada seorang pemuda ketika mau terjatuh, dia tadinya tidak terjatuh dulu, ya, merangkak kemudian terjatuh. Kemudian terjatuh itu datang sholawatnya menyelamatkan orang tersebut. Sehingga dia sendiri bertanya, antum ini siapa? Saya adalah sholawat yang kamu baca di dalam kehidupan dunia. Jadi sholawat-sholawat ini menjadi penolong antum. Ikro, perbanyak daripada membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah selamat menuju surganya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, ya, wal yaum alladhi yadkhulu fihi al-jannah wa huwa yaum 'id. Ketika kita sudah melewati sirat, nah baru di situ ada yang namanya pintu surga. Ada 8 kan pintu surga. Setiap orang yang sholawat ada tulisannya. Setiap yang sholat dia telah menulis di pintu-pintu surganya Gusti Allah. Sebab di dalam hadis kalau orang itu tidak melaksanakan sholat, berarti dia telah menulis namanya di dalam pintu neraka. Berarti ya ada ucapan yang terbalik di situ bahwa siapapun yang
melaksanakan sholat, berarti dia telah menulis namanya di dalam pintu surganya Gusti Allah. Jadi harus hati-hati antum. Ya, jangan gara-gara kesibukan lalu berani-berani meninggalkan sholat, apalagi hadir majelis ta'lim istiqomah tetapi meninggalkan sholatnya juga istiqomah juga. Wah, ya bukannya istiqomah itu bangun malamnya, enggak, istiqomah meninggalkan sholat. Wah, top banget ini istiqomahnya di dalam keburukan. Ya, jadi usahakan untuk bagi yang masih berani untuk meninggalkan sholat, ya, lihat bisa jadi saatmu tidak akan lama lagi menuju akhirat. Kalian akan menjadi orang menyesal ketika tidak melaksanakan perintah yang satu ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang terakhir adalah wal yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbi fa huwa yaumu'id. Yang kelima itu adalah ketika seseorang bisa memandang Rabbul Izzah, memandang Tuhan kita. Ya, memandang Tuhan kita yang terbesar itu di dalam hadis yang mungkin itu bisa di dalam kitab apa namanya Sayyidina Syekh Muhammad Al-Maliki, ada namanya kitab Khosais Umatul Muhammadiyah, di situ ada. Ya, jadi seseorang kan memandang Allah itu kan ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup di dalam surga 1 kali doang, seumur hidup di surga. Panjangnya kan enggak ketulungan itu. Tapi ada orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbesar di saat pagi dan sore bisa memandang Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang terbesar. Warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Sedangkan kenikmatan kedua pastinya adalah memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu boro-boro mikirin bidadari-bidadari. Recehan itu bidadari-bidadari itu. Ya, gedung-gedung tinggi, recehan itu. Makanan-makanan yang nikmat, ya Allah, itu receh-recehan semua. Mereka-mereka aulia Allah Subhanahu wa taala itu enggak ngarepin itu sudah. Yang mereka harapkan adalah memandang wajah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan itu udah kenikmatan yang tertinggi derajatnya. Kenikmatannya udah gak bisa dibayangkan dengan bidadari dan sebagainya, enggak. Di atasnya adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mata-mata kita dipersiapkan untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala.